Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kami semua bisa menyapa teman-teman, rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, untuk menumbuhkan rasa sayang dan cinta, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irhas, asal instansi dari Sekretariat Jenderal KPU RI, penempatan di KPU Kota Pagar Alam. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Pemirsa, di podcast kali ini tentunya saya tidak sendirian, melainkan bersama dua orang rekan saya yang sangat luar biasa, yang sangat energik ya, ceria. Ini yang pertama ada Bung Riki Alfirian, Sarjana Farmasi Apoteker, dan yang kedua ada Mbak Nuples Rosalia, Sarjana Farmasi Apoteker. Ya, kita ke yang pertama dulu ya, Bung Riki. Bung Riki, gimana kabarnya Bung? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bro. Sehat. Bung Riki, disilakan untuk memperkenalkan diri dulu, Bung. Oke, terima kasih, Bro, atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Riki Alfirian. Saya seorang apoteker. Sekarang saya sedang mengikuti Latsar CPNS Angkatan 70 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Asal instansi saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Unit kerja UPT Puskesmas Tanjung Tebal. Ya, Bro. Oke, Bro. Pemirsa, itu tadi perkenalan diri dari Bung Riki ya. Sosok yang masih muda ya, ganteng, dan merupakan apoteker. Nah, selanjutnya tak lengkap rasanya ketika kita ngobrol hanya laki-laki semua ya, tanpa adanya seorang perempuan, karena perempuan itu merupakan pelengkap penyempurna ya. Mari kita dengarkan, kita sapa terlebih dahulu Mbak Noples Rosalia. Mbak Noples, gimana kabarnya Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Mbak Noples, silakan untuk memperkenalkan diri Mbak. Baik, perkenalkan saya Noples Rosalia, salah satu peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Sumsel tahun 2021. Asal instansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lahat, unit kerja di UPT Puskesmas Pagarjati. Oke, pemirsa, itu tadi perkenalan diri dari dua orang rekan saya ya, yang begitu semangat, masih muda, dan tentunya sangat menginspiratif kita semua. Nah, pemirsa ya, teman-teman ya, kita di sini akan berbicara tentang nilai-nilai dasar CPNS beraneka. Nah, tentunya teman-teman di rumah ya, kebingungan ketika melihat banner poster yang berisikan tentang podcast diskusi keren ya, mari beraneka. Apa sih beraneka itu? Apa bermacam-macam? Tentu tidak, teman-teman. Jadi beraneka itu merupakan singkatan, teman-teman. Singkatan dari berakuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, teman-teman, ini akan kita diskusikan ya, akan kita bincangkan hari ini di dalam podcast ini satu persatu dari poin-poin tersebut. Nah, kita ke poin pertama ya. Nilai pertama adalah akuntabilitas. Nah, untuk akuntabilitas ini kita datangkan narasumber ya. Ini Bung Riki. Bung Riki, kira-kira apa Bung penjelasan tentang akuntabilitas ini Bung? Bisa dijelaskan Bung? Apa itu akuntabilitas? Oke, Bro. Untuk materi akuntabilitas ya, sebenarnya materi akuntabilitas itu memiliki banyak nilai-nilai ya. Baiklah kita kasih contoh satu, nilainya itu tentang responsibilitas. Umumnya sih kita mengetahui responsibilitas itu ialah tanggung jawab. Nah, secara gampangnya untuk penjelasan ini saya pakai contoh aja kali ya, Bro ya. Untuk contohnya misal nih, untuk kita pagi hari pada saat bangun tidur, pasti kita memiliki tanggung jawab tuh di situ.
Ya, betul. Contohnya kita membersihkan tempat tidur kita sendiri, merapikan tempat tidur, ya seperti itu di awal pagi. Kalau kita lakukan hal ini dengan konsisten, dengan ya terus-menerus, pasti memiliki dampak yang positif nantinya untuk kita sendiri, ya untuk pribadi kita lah, anggaplah hal kecilnya. Nah, oh iya bro, berhubung tadi saya bilang konsisten, konsisten itu termasuk dari salah satu nilai akuntabilitas juga. Betul. Iya, karena menurut saya sih di nilai akuntabilitas ini satu kesatuan semua sambung menyambung. Ini kalau misalkan nih kita mengerjakan sesuatu, anggaplah kita Muslim nih, mengerjakan ibadah kan, kita harus konsisten tuh untuk melakukan ibadah yang kita anut. Ya peraturannya seperti apa, kewajibannya seperti apa ya kita ikuti dan kita jalani. Bukan begitu bro, jadi gampang banget kan untuk mengaplikasikan nilai dari akuntabilitas ini sendiri. Jadi untuk pengaplikasiannya ini ya kita bisa mengajarkan hal-hal kecil kepada taruhlah untuk anak kita, saudara kita yang ada di sekeliling kita. Ya begitu bro. Ya bro, jadi nilai akuntabilitas ini menyangkut kepada diri pribadi masing-masing ya bro. Tidak hanya dalam latar belakang siapa, apakah harus pejabat publik, harus akuntabilitas, ternyata tidak ya bro. Oh tidak bro. Untuk pengaplikasian ini ya semua orang bisa, nggak mesti harus ada label dia ASN, dia pegawai BUMN, ya semua bisa melakukan ini karena ya ini nilai dasar dari kita bisa melakukannya ya kapanpun gitu bro. Oke bro, terima kasih bro. Itu poin pertama ya, nilai dasar pertama yakni akuntabilitas. Oke pemirsa, tadi sudah kita bicara tentang nilai pertama ya dari beraneka yakni akuntabilitas. Selanjutnya kita akan ke nilai kedua, apa itu? Nasionalisme. Nah, nasionalisme ini akan dijelaskan oleh Mbak Noples. Mbak Noples, boleh dijelaskan nih, apa sih nasionalisme itu? Baik, kita akan membahas nasionalisme. Nah, perlu ketahui nasionalisme itu adalah kecintaan kita terhadap bangsa dan tanah air kita yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya nilai-nilai Pancasila itu ada berapa, apa-apa saja. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Ya, masih ingat. Nah, mungkin saya akan mengasih contoh saja. Seperti di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu menyatakan kepercayaan. Nah, kalau untuk di tempat kerja kita harus menghormati dan menghargai rekan kerja yang berbeda agama. Di setiap tempat kerja, pasti kita akan bertemu dengan teman atau rekan kerja kita yang berbeda agama. Enggak semua agama Islam kan bergabung, pasti ada agama lain kan, seperti Kristen, seperti Hindu, Buddha. Nah, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, untuk yang pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bisa dikasih contoh seperti teman-teman kita harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan dalam memilih rekan kerja seperti berdasarkan tingkat pendidikannya. Mungkin di tempat kerja ada yang bertemu dengan pendidikannya tamat SMA, ada tamat D3, dan ada D1. Nah, kita harusnya nggak memilih sesama rekan kerja, kita harus saling membantu, nggak boleh. Misal nih, saya lulusan S1, teman kita yang lagi kesulitan tamat SMA, mentang dia tamat SMA, kita nggak mau membantu. Jangan, kita harus saling membantu ya, nggak boleh. Jadi Mbak ya, nilai nasionalisme ini lebih banyak mengarah kepada implementasi daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya Mbak. Nah, gini Mbak, gimana dengan contoh gini Mbak, misalnya kita memakai baju batik, menggunakan produk dalam negeri, kemudian mencintai produk dalam negeri ya, memakan makanan tradisional asli negara, apakah itu termasuk bagian dari nasionalisme Mbak? Iya, itu termasuk dengan nilai nasionalisme. Nah, seperti yang dibilang tadi ya, Mas,
cinta tanah air kita, kayak memakai baju batik. Nah, itu membuktikan kalau kita cinta sama produk kita ya. Itu biasanya di tempat kerja ada hari-hari tertentu nih memakai baju batik. Ya, itu masukkan nilai nasionalisme. Ya, teman-teman, itu penjelasan Mbak Nopres tentang nasionalisme ya. Sangat mudah sekali untuk kita terima. Jadi memakai baju batik, mencintai produk dalam negeri itu merupakan bagian daripada nasionalisme. Oke pemirsa ya, itu tadi penjelasan dari Mbak Nopres tentang nilai-nilai nasionalisme. Nah, selanjutnya kita ke nilai dasar selanjutnya ya. Kita sudah bicara tentang akuntabilitas, kemudian kita juga bicara tentang nasionalisme. Selanjutnya kita akan bicara kembali ya tentang nilai selanjutnya, yakni etika publik. Nah, ini akan dijelaskan kembali oleh Bung Riki. Bung Riki, tolong jelaskan kembali Bung tentang etika publik ini kepada kami semua. Oke, terima kasih Bro. Ini nilai yang ketiga ya dari nilai-nilai dasar tadi ya, tentang etika publik. Sebenarnya etika publik itu ialah refleksi dari nilai norma yang sering kita terapkan harusnya ya tiap hari. Untuk norma-norma, oke, bicara tentang norma berarti tentang adab. Indonesia negara yang beradab berarti kita menganut bahwa kita itu harus sopan, santun ya, seperti nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita ya kan. Untuk nilai-nilai norma bisa contohnya kayak seperti kita menghargai orang yang lebih tua dari kita, sopan, santun, tegur sapa, salam, mengucapkan nih satu kata yang sangat jarang untuk didengar sekarang ini. Untuk kata maaf sama tolong, itu kayaknya sudah sangat sulit ya orang-orang untuk menyebut kata-kata yang simple seperti itu ya. Menurut saya sih, Bro. Padahal kecil tapi efek ya memiliki efek yang luas ya kan untuk kata-kata yang simpel seperti itu ya kan. Nah, balik lagi ya untuk pengamalan nilai si etika publik ini. Untuk sekarang sih kayaknya nih ya, pandangan mata saya, pandangan pribadi saya nih. Untuk anak muda zaman sekarang kayaknya untuk pengamalan nilai-nilai ini udah sangat jarang, udah tergerus kayaknya, udah tergerus oleh zaman ya kan, karena modernisasi lah atau apalah itu sebutannya ya kan. Jadi anak-anak sekarang ini, iya, jadi anak-anak sekarang ini udah ya bisa dilihat sendiri ya gimana bentuknya sekarang ini. Tapi untuk kesempatan nih, mumpung ya saya bisa bicara di sini, bisa menyampaikan sesuatu di sini, mungkin untuk anak-anak yang lebih muda, terutama untuk diri saya sendiri ya kan. Jadi tolong tanamkan nilai-nilai luhur yang pernah diajarkan di sekolah dulu, ya apa itu sebut aja salam, sapa, terima kasih deh, yang paling utama itu terima kasih sama tolong gitu. Untuk nilai-nilai luhur yang kayak gini ya harusnya emang udah tertanam dari kecil ya kan, yang harusnya udah jadi habit untuk dilakukan ya kan, bukan lagi hal yang baru yang bakal kita kerjakan, tapi udah dari kecil itu harusnya sudah membawa nilai-nilai luhur ini untuk diterapkan terus sampai kita dewasa nantinya gitu. Terus ya begitu menurut saya sih Bro. Ya, kadang nilai-nilai etika publik ini dilupakan ya. Apalagi kita merasa orang tua, kadang kita tidak menghargai yang muda. Dan yang muda betul. tidak menghormati yang tua. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke pemirsa, itu tadi penjelasan dari Bung Riki yang sangat menarik sekali ya tentang etika publik. Selanjutnya kita akan bicara nilai dasar selanjutnya dari beraneka. Jadi saya ulang kembali, kita sudah berbicara tentang nilai akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian etika publik. Nah sekarang dinilai komitmen mutu. Nah, apa sih komitmen mutu itu? Nah, jadi komitmen mutu itu merupakan konsep mengenai janji pada diri kita maupun kepada orang lain. Nah, ini yang mencerminkan dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja kita. Nah, cara yang kita gunakan untuk menjaga mutu daripada kinerja kita ini, yaitu yang pertama, senantiasa memperbaiki mutu layanan. Nah, ini kita lakukan dengan cara mengevaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan. Kira-kira kurangnya di mana nih? Apa yang harus diperbaiki? Jangan lupa untuk mengevaluasi ya. Nah, selanjutnya
harus efektif, efisien dalam segi penggunaan waktu maupun dari anggaran maupun biaya. Sebaik mungkin kita menanamkan nilai efektif, efisien, jangan boros ya. Kemudian nilai selanjutnya daripada komitmen mutu ini adalah inovasi. Nah, inovasi ini yang penting. Apalagi di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama, cara-cara yang kuno. Karena dengan kecanggihan teknologi ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin dengan tepat guna. Jangan kita manfaatkan dengan kecanggihan teknologi ini untuk hal-hal yang negatif. Banyak kita jumpai nih, anak-anak kecil kadang malas belajar karena pengaruh game online. Nah, game online ini sangat riskan di zaman Ya, sekarang. Bro. Ini salah satu penyebab dari kemungkinan etika publik itu tergerus itu ya ini yang barusan Bro sebut itu kayaknya ya. Ya, saya sepakat Bro mengenai hal itu. Karena anak-anak kecil sekarang bicaranya itu ya dalam tanda kutip ya kasar-kasar akibat dari penyalahgunaan kecanggihan teknologi ini. Jadi sekali lagi mari kita menanamkan jiwa komitmen mutu kepada diri kita untuk menjaga mutu daripada kinerja yang akan kita lakukan ke depannya. Oke pemirsa ya, kita sudah mengenal ya nilai-nilai dasar beraneka mulai dari akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian etika publik, kemudian komitmen mutu. Nah, di mana kita ke nilai terakhir nih tentang anti korupsi. Bahwa korupsi itu adalah tindak pidana yang luar biasa yang harus kita hindari bahkan jauhi. Nah, ini akan dijelaskan langsung oleh Mbak Noples Rosalia. Mbak Noples bisa dijelaskan nih nilai-nilai dari anti korupsi itu bagaimana, Mbak? Baik, saya akan mencoba menjelaskan kembali materi kita anti korupsi. Nah, perlu kita ketahui, korupsi itu adalah tindakan melawan hukum yang sangat merugikan kita sendiri atau bagi orang lain. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam anti korupsi ini adalah salah satunya adalah kejujuran. Nah, kita langsung kasih contoh aja ya. Ya, biar lebih mudah untuk dipahami ya, Mbak. Ini salah satunya nilai kejujuran. Nah, dengan cara menerapkan absen di tempat kerja. Jadi, jangan sampai kita menitip absen kepada rekan kerja kita. Yang kedua, ada nilai disiplin. Dalam menerapkan anti korupsi ini, jika telat atau lama datang, ini kan merupakan korupsi ya. Nah, maka ada pemotongan tunjangan. Jadi jangan, kalau kita sering telat ya, itu ada pemotongan kayak pemotongan tunjangan seperti itu. Dan yang terakhir ada kerja keras nih. Misalnya ada tugas dari atasan dan memiliki waktu deadline. Nah, di sini peran kita jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Jika ada pekerjaan yang dikasih ke kita, itu harus kita selesaikan langsung. Jangan pernah menunda-nunda. Mungkin itu saja salah satu contoh yang diterapkan di nilai-nilai anti korupsi. Jadi begini Mbak, korupsi itu bukan hanya dalam konteks korupsi yang bisa kita lihat sekarang ini ya. Banyak menteri-menteri korupsi tentang dana inilah, tentang dana itulah, tapi yang sederhana mulai dari kejujuran itu bagian dari nilai-nilai korupsi juga ya Mbak. Tidak jujur itu kan. Iya. Absensi tadi ya Mbak ya. Iya, kayak absensi itu sering sekali terjadi di dunia Ya, mungkin itu disebut sama korupsi waktu kali ya. Iya. Bisa Bu. Oke, terima kasih Mbak Lopez penjelasannya seputar nilai-nilai anti korupsi ya. Ya, kita sudah berbincang-bincang di podcast kali ini seputar nilai-nilai dasar beraneka ya. Jadi sekali lagi saya kesimpulkan ya bahwa nilai beraneka itu adalah berakuntabilitas, kemudian menjunjung tinggi nilai nasionalisme, kemudian taat dalam menggunakan standar etika publik, kemudian mari kita berkomitmen mutu untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi serta anti korupsi. Nah, mudah-mudahan ya podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sekali lagi, kalau teman-teman di rumah masih ada yang bingung nih
tentang nilai-nilai beraneka bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan respon satu persatu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, Bung Riki, Mbak Nopes, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk hari-hari yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pamit ya.